Setelah kita mengetahui kriteria diagnosis tadi, lalu bagaimana pengobatan frozen shoulder? Apakah langsung dengan akupuntur? Ya, tentu saja tidak. Yang pertama, tujuan pengobatan frozen shoulder yaitu untuk mengurangi rasa sakit tentunya, untuk mengurangi rasa nyeri tentunya. Itu bisa menggunakan obat-obatan medikamentosa, bisa berupa ibuprofen, paracetamol, atau obat-obat nyeri lainnya ya, seperti itu. Namun karena saya ada riwayat hipersensitif terhadap obat-obatan seperti itu dan ada reaksi tubuh yang kadang berlebihan berupa hipersensitif di tubuh, maka saya tidak memilih untuk mengkonsumsi obat-obatan. Kemudian yang kedua, tujuannya apa? Pengobatan itu yaitu meningkatkan luas gerak bahu itu sendiri. Sendi bahu yang tadinya hanya 50% atau di bawah 100 meningkatkan kondisi bahu itu. Pada saat nyeri yang hebat mungkin saya tidak bisa bangun, tapi pada saat saya tertidur telentang, saya berusaha selalu menggerakkan tangan sebagaimana rasa nyerinya itu terasa, dan saya pikir itu rasa intensitas nyerinya bukan di 5 lagi, namun di intensitas nyeri 0 sampai 10 itu rasa nyeri saya itu betul-betul di severe atau di 10 angkanya. Dan yang ketiga, tujuan pengobatan itu sendiri yaitu untuk meningkatkan fungsinya kembali ya. Itu bisa dilakukan dengan akupunktur atau dengan fisioterapi seperti itu. Dan itu tujuan pengobatan dari frozen shoulder. Tadi obatnya sudah disebutkan, alat terapinya bisa digunakan dengan laser terapi, magnet terapi, ultrasound terapi seperti itu. Namun saya tetap yakin akupuntur lah solusi dari semua itu. Karena saya percaya dan yakin akupunktur lah solusinya, maka hari itu pun saya sudah mendapatkan dokter yang akan mengakupuntur saya, yaitu dokter Nusratul Lailia. Beliau adalah dokter spesialis saraf dan ahli akupuntur, dan saya datang ke beliau di hari Kamis sorenya. Setelah di akupuntur, alhamdulillah berkurang rasa nyerinya. Kemudian saya kembali kontrol hari Seninnya, tapi memang rasa di malam hari itu masih terasa ya, keluhan atau gejala di malam hari yang nyeri sangat itu masih terasa. Kemudian hari Seninnya saya di akupuntur lagi, karena jarak antara Senin ke Kamis membutuhkan waktu, dan saya mencoba hari Rabunya untuk mengakupuntur sendiri di bagian-bagian tertentu yang terjangkau oleh tangan kiri saya. Dan saya lakukan akupuntur di bagian tangan saya sini, kemudian saya lakukan TDP dan sedikit berkurang. Jadi betul-betul akupuntur itu satu menghilangkan rasa nyeri. Kenapa? Karena disitulah ada suatu titik yang akan menghasilkan hormon beta endorfin, yaitu hormon yang menyerupai morfin untuk mengurangi nyeri yang terus-menerus. Kemudian dua, dia akan merelaksasikan otot yang pastinya. Otot-otot yang kaku atau yang frozen tadi lama-lama melunak, dan terus dilakukan selama kurang lebih 12 kali saya melakukan terapi akupuntur ini bersama beliau, dan alhamdulillah banyak perubahan yang luar biasa. Tapi ternyata di terapi yang ketiga, keluhan yang tadinya di bahu dan lengan tidak bisa diangkat, ada keluhan nyeri menjalar dari leher sampai ke tulang pinggang, terutama pada saat saya melakukan aktivitas di kamar mandi atau pada saat hendak falsafah atau mengedan saat buang air besar. Ternyata ada nyeri yang menjalar dari leher hingga ke pinggang. Nah, dari situ saya berpikir bahwa loh, ini kok ada cervical root, ini ada gejala keluhan di cervical saya, di leher saya, ada apakah gerangan? Maka saya mengkonsultasikan kepada beliau. Kemudian beliau pun, Dr. Laili, langsung membuatkan surat pemeriksaan ronsen saya di salah satu lab ternama di Kota Bandung, di daerah Riau, dan hasilnya keluar setelah 1 hari. Dan hasilnya betul, dan qadarullah wa masyafa'al. Setelah hasilnya saya lihat, ternyata penyebab dari frozen shoulder saya tidak pure atau tidak murni karena kapsul dari bahu saya atau ligamen bahu saya. Ternyata penyebab utamanya ada 2, yaitu adanya spondylosis cervicalis dan adanya spondylolitesis cervical 5 dan 6. Spondylosis cervicalis adalah ausnya tulang di sekitar tulang leher,
Kalau spondylolitesis ringan adanya pergeseran di cervical kelima dan enam. Wow, luar biasa sekali. Ternyata itulah yang menyebabkan gejala frozen shoulder dari leher, bahu, bahkan menjalar ke pinggang bawah, kemudian ke lengan, ke tiak belakang, sampai ke bagian kelingking. Setelah saya membaca hasil ronsen itu, saya langsung datang kembali ke dokter saraf, dokter Laili itu, Nusratul Laili, dan membawa hasilnya. Dan inilah pemaparan dokter Laili terhadap hasil ronsen saya. Gitu. Nggak kayak gini, kenceng banget ini. Ini enggak, ini spasma ya. Kalau dia yang bergeser di situ tuh ditulisnya apa sebagai ringan 56. 56 tuh harusnya kan ini ya. Ini kan ini 6, ini 7. 56 harusnya ini. Ya di situ spondylolitesisnya 56. Tapi kalau Nah, itulah pemaparan dokter spesialis saraf dan spesialis akupuntur. Jadi ternyata memang benar, dengan akupuntur akan mengurangi nyeri, dan dengan akupuntur akan mengurangi spasme atau kekakuan dari otot itu sendiri. Dan itu terus berlangsung, saya semakin yakin dengan akupuntur, dan saya terus melakukan akupuntur seminggu 2 kali selama setiap hari Senin dan Kamis, terus ke tempat beliau. Kemudian alhamdulillah di ke-10-nya, sebelum saya 12 kali, memutuskan 12 kali, saya belajar untuk mengendarai mobil sendiri untuk bekerja. Saya mencoba kembali praktek mengendarai mobil, dan setelah berpraktek saya langsung mengendarai mobil juga untuk berangkat di terapi di akupuntur. Dan itu saya alami 2 terapi terakhir atau di terapi ke-11 dan 12. Dan alhamdulillah semakin hari semakin membaik. Sambil terus melakukan akupunktur untuk memperluas gerakan tangan bahu ini, maka saya setelah mencari-cari, saya mendapat rekomendasi melakukan rehabilitasi medik, dan saya melakukannya rehabilitasi medik sebanyak 2 kali, yaitu di Bandung Rehabilitasi Center, ya, itu berada di daerah Cipako, di bawah pimpinan Dr. TCT Novi. Beliau adalah rehabilitasi medik dan ahli pain management. Dan saya berangkat ke sana dan saya menemui Dr. Novi. Konsul dan diterapi sebanyak 2 kali. Setelah itu Masya Allah semakin sehat dan semakin normal otot tangan dan bahu saya. Setelah kita mengetahui tadi cerita tentang my frozen shoulder saya, maka untuk para wanita yang usianya sudah di atas 40 seperti halnya saya, maka harus lebih sering untuk yang pertama harus lebih menata diri dengan kehidupan dan selalu berpikir positif. Alhamdulillah dengan berpikir positif ternyata yang prognosisnya saya antara 3 sampai 9 bulan, qadarullah 1 bulan saya sudah melakukan aktivitas seperti biasanya. 1 bulan setelah mengalami frozen shoulder ini, saya bisa melakukan aktivitas seharian dan bekerja, bahkan praktek, bahkan mengendarai mobil sendiri. 1 yaitu dengan berpikir positif dan husnuzon kepada Allah. Kemudian kedua, di usia 40 ini, wahai perempuan, segeralah atau teruslah melakukan aktivitas fisik di pagi hari dengan kondisi yang senyaman mungkin, menggerakkan seluruh tubuh, bisa stretching atau jalan pagi cukup dengan 30 menit. Kenapa? Karena dengan berjalan kaki semua tubuh bergerak. Dengan berjalan kaki ada hormon-hormon cinta, hormon-hormon bahagia keluar dengan sendirinya. Dengan berjalan kaki otomatis mengurangi rasa relaksasi, mengurangi kekakuan di dalam tubuh. Ketiga, usahakan tidak lebih dari 3 minggu kita melakukan posisi tertentu, ya, yang terbatas, ya. Contohnya saya kemarin 3 minggu sampai 3 minggu melakukan gerakan yang terbatas sekali. Nah, itu harus terus dilakukan. Intinya selalulah melakukan olahraga di kapanpun, gerak tubuh kapanpun, merelaksasikan atau mengaktifkan gerakan sendi-sendi seluruh sendi leher, sendi bahu, dan hanya tidak terbatas satu gerakan. Bahkan jika memungkinkan di daerah bahu ini terus digerakkan sampai 360 derajat.
terus digerakkan. Kemudian adanya senam untuk leher juga, senam untuk dari ke atas ditahan 8 hitungan atau 7 hitungan, kemudian ke kanan sama ditahan seperti itu, kemudian ke kiri seperti itu, dan latihan gerak leher ke bawah juga seperti itu. Ya, ini sekarang masih ada terasa sedikit ya, tapi terus dicoba sampai maksimal dan lakukan selama 7 sampai 8 hitungan. Dan itu dilakukan senam leher. Itu untuk mencegah salah satunya. Kemudian selain itu apa? Yang keempat yaitu tidurlah dengan kondisi yang senyaman mungkin. Jika memungkinkan tidak usah menggunakan bantal, karena dengan tidak menggunakan bantal maka seluruh tulang belakang akan lurus. Namun jika menggunakan bantal pun dengan keluhan frozen shoulder, cukup bantal yang tipis sekali yang hanya menyangga leher antara 1 hingga paling tinggi 5 cm saja. Nah, itu sangat nyaman ke leher. Kemudian yang kelima yaitu yakinkan bahwa tubuh kita akan memperbaiki diri, yakinkan tubuh kita akan menjadi lebih baik dengan ikhtiar yang keyakinan, yaitu dengan berpikir saya sehat, saya bisa, saya mampu, dan semakin hari saya semakin kuat dan hilang dari segala penyakit. Intinya tadi berpikiran positif dan yakinlah kita bisa melalui apapun keluhan, apapun penyakit dan apapun yang diderita oleh tubuh kita. Yuk perempuan di usia di atas 40, mulailah bergerak, mulailah happy, mulailah selalu berpikiran baik, dan yang pasti yakin bahwa tubuh kita bisa menyembuhkannya sendiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Jika ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat saya di channel Dr. Hypnopuncture, silahkan langsung tekan dan share ke siapapun. Dan ingat, apapun yang Anda share menjadi manfaat oleh orang banyak, dan apapun yang Anda share jika bermanfaat dan berguna maka menjadi amal jariah terus menerus untuk sahabat sekalian. Terima kasih, ditunggu subscribe, like, share, dan komennya sekarang juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.